Halo good fellow, welcome to Hide Halimun Insight episode 2. Nah, hari ini kita akan bahas tentang informasi-informasi menarik masih dengan narasumber yang sama dengan Dr. Rika Andriani SPDV. Nah, halo dok. Halo lagi Ren. Halo. Nah, kita akan membahas seputar kulit nih, seputar masalah kulit di masa pandemi. Nah, Kak Rika boleh dong dijelasin masalah kulit apa sih yang sering terjadi nih di masa pandemi ini? Oke, mungkin sekarang yang saya mau bahas bukannya masalah kulit yang terjadi pada COVID ya, tapi justru masalah kulit yang sering terjadi karena pandemi ini berlangsung. Jadi memang pandemi ini tuh of course kayak mengubah banyak hal dalam hidup kita gitu, terutama tuh kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang paling menonjol banget yang sekarang jadi sering dilakukan pada saat pandemi adalah satu, memakai masker, dan yang kedua adalah mencuci tangan, which is dua-duanya tuh sebenarnya sangat perlu dan penting emang gitu, apalagi dalam masa seperti ini. Tapi dua hal ini tuh ternyata membawa masalah buat kulit gitu. Jadi kalau untuk penggunaan masker sendiri, apalagi sekarang makin parah ya, kita masker tuh harus double gitu kan. Nah masker, yes bener, jadi masker yang double ini tuh ketika kita pakai di kulit, bayangin aja muka kita tuh kayak terus-terusan terperangkap, artinya kayak ketutupan oleh suatu bahan dalam jangka waktu yang lama. Itu tuh kayak peningkatan gesekan, peningkatan kayak kelembapan kulitnya, peningkatan suhunya di bagian dalam masker, itu tuh biasanya sering bikin orang jadi jerawatan gitu. Jadi banyak banget tuh orang yang dulunya udah gak pernah jerawatan, baik-baik aja, tiba-tiba di masa pandemi ini muncul lagi jerawatnya. Itu banyak banget pasien kayak gitu. Seperti itu. Yang pertama itu, sampai sekarang tuh ada istilahnya tuh Ren, kayak jerawat karena masker tuh ada namanya maskne gitu. Maskne, iya. Jadi kayak sampai jadi istilah tersendiri gitu, karena begitu banyaknya pasien yang mengalami hal itu. Dan yang kedua, untuk cuci tangan sendiri tuh bikin masalah juga karena frekuensinya kan jadi sering banget nih, kita pegang apa dikit kita serem gitu. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, kita semprot-semprot hand sanitizer. Nah itu tuh pada saat kita cuci tangan, sabun dan airnya ataupun si alkohol dalam sanitizer itu tuh melarutkan pelembab alami yang sebenarnya ada di tangan kita. Otomatis kalau nggak ada pelembab alaminya, dia jadi lebih dry gitu. Nanti lama-lama kalau misalnya dry-nya makin parah, bisa jadi makin luka-luka, jadi lecet-lecet. Lama-lama kalau dibiarin jadi bisa jadi eczema atau jadi eksim gitu. Terus kalau ada luka-lukanya nanti bisa jadi ada infeksi sekunder, ada infeksi bakterinya gitu. Jadi cuma tangan kita doang, tapi jadi masalah banyak banget sebenarnya kalau kita nggak tahu cara yang benernya tuh gimana. Oke, berarti kalau boleh di-highlight ya ada dua nih ya, maskne atau jerawat yang karena masker, sama masalah tangan ya, maksudnya ada dry. Hand Kadang dermatitis, kalau iya benar. Jadi kita bilangnya hand eczema. Iya, atau hand eczema, boleh. Hand eczema ya, bener. Soalnya aku juga ngalamin nih Kak, misalnya terlalu banyak kena alkohol segala macam, jadi yang di sekitar kuku itu sampai terkelupas gitu ya, saking keringnya mungkin ya. Oke, nah kalau gitu ini to the next question, bagaimana sih sebenarnya perawatan kulit yang benar nih untuk mencegah si jerawat akibat penggunaan masker itu, dan juga cara mengatasinya gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya kan tadi aja namanya maskne ya, jadi jerawat karena masker. Jadi ya harusnya kalau kita tahu penyebabnya, kita eliminasi penyebabnya nih. Jadi artinya sebisa mungkin kita jangan pakai masker. Artinya bukannya saya nyuruh pergi-pergi tanpa masker ya, tapi justru saya mengencourage untuk kalau kita nggak perlu-perlu amat, kita jangan keluar rumah gitu. Itu kan sesuai anjuran pemerintah kan, kita banyak stay at home. Selain kayak membuat jerawat kita nggak tambah parah, itu juga kayak membuat kayak penyebaran virusnya jadi lebih lambat seperti itu. Jadi satu, sebisa mungkin jangan kemana-mana supaya kita nggak perlu pakai masker. Kedua, kalau misalnya emang kita ya gimana kan, kalau kerja kan harus pergi, masa nggak kerja nanti nggak dapet uang kan. Kalau misalnya emang kita harus keluar, harus banget keluar, misalnya untuk urusan pekerjaan, itu yang perlu diperhatiin adalah masker tuh harus rajin diganti. Apalagi kalau udah terjadi jerawat. Jadi masker itu ganti per 3-4 jam. Jadi banyak tuh pasien kalau dibilangin, tapi saya kerjanya di ruangan ber-AC dok, nggak keringat
keringetan, nggak panas, nggak kotor gitu. Tetap 3-4 jam tuh harus ganti. Jadi dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau setiap kali kita ganti ada waktu sekitar 5-10 menit kayak kulitnya dibiarin bernafas dulu baru kita pakai lagi. Itu kalau memungkinkan ya. Jadi maksudnya misalnya nih dia punya ruangan sendiri atau dia bisa ke tempat yang outdoor nggak ada orang, memungkinkan buka, itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kalaupun nggak bisa dibuka dulu sebentar, paling enggak dia ganti maskernya. Kalau sekarang case-nya masker double, at least yang bagian dalam yang diganti. Gitu. Jadi per 3-4 jam tuh wajib gitu. Kalau misalnya dari pagi kerja jam 8 baru pulang jam 6 sore, itu maskernya sama terus nggak ganti-ganti, ya itu wajar banget. Terus nanti jadinya jerawat gitu. Itu dari masalah kebiasaan ya. Terus kemudian yang juga penting adalah cuci muka tetap seperti biasa 2-3 kali aja sehari, nggak usah terlalu sering, nggak usah dicuci-cuci terus mukanya biar nggak berminyak, itu jangan. 2-3 kali cukup. Pilihnya sabun yang nggak terlalu mengiritasi, jadi pilihnya yang cirinya tuh biasanya gini Ren, jadi sabunnya nggak berbusa kalau kita pakai, atau busanya nggak banyak, nggak terlalu wangi, dan satu lagi adalah nggak berwarna. Gitu. Jadi kalau mau gampang biasanya dilihatnya non SLS atau dia ada tulisannya hipoalergenik kayak gitu kalau mau gampang carinya. Jadi cuci muka harus benar, apalagi kalau misalnya kita pakai sunscreen. Kalau kita pakai sunscreen atau kita pakai make up, which is sebenarnya nggak boleh pakai make up kalau lagi kondisi kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pakai make up itu kita harus double cleansing. Jadi nggak bisa cuma cuci muka sekali aja. Gitu, harus 2 kali dibersihin, karena kalau misalnya ada sisa-sisa skincare atau ada sisa-sisa makeup di muka kita, itu udah pasti membuat resiko clogging pores-nya tuh Loren. Jadi kayak komedonya tersumbat dan bikin jadi lebih gampang muncul komedo dan akhirnya jadi jerawat gitu. Untuk pembersihan kayak gitu. Terus kemudian faktor-faktor skincare-nya harus dipilih juga yang cocok untuk kulit berjerawat. Kalau misalnya emang kayak udah coba segala macam produk, udah coba niacinamide, udah coba retinol, udah coba segala macam lah, AHA, BHA tuh banyak tuh pasien kayak gitu, terus tetap nggak membaik juga, please konsul ke dokter, karena yang namanya jerawat, apalagi karena masker begini, one day dia bakal hilang gitu, pasti bakal hilang. Tapi kalau misalnya dia udah terlanjur jadi bekas, itu yang nggak bakal hilang, itu yang susah banget hilangnya. Jadi jangan tunggu sampai bekas kamu banyak baru kamu ke dokter, itu kamu lebih mahal ngobatinnya. Gitu sebenarnya. Ya ampun, ternyata banyak banget ya hal-hal yang kita tuh juga baru tahu loh. Maksudnya kalau biasanya aku juga dulu ya maskernya tuh gantinya nggak tiap 3-4 jam sekali, karena merasa kan oh ya udah masih bersih dan nggak kenapa-napa gitu kan. Ternyata maksimal 3-4 jam itu perlu diganti ya Kak. Iya, ya. benar. Dan kita juga perlu cuci muka, pemilihan sabunnya juga perlu diperhatiin gitu ya. Iya, benar. Gitu. Sama satu lagi Ren. Kalau misalnya kita habis pakai krim muka nih, either itu krim jerawat lah atau itu sunscreen lah, sebelum kita pakai masker, tunggu sekitar 20 menit sebelum kita mulai pakai masker. Jadi jangan langsung ditutup tuh. Gitu, karena kalau misalnya jadi kalau misalnya kondisi mukanya masih lembab, itu kan berasa kan sebenarnya kalau misalnya kita baru selesai pakai bukan sunscreen ya, anything cream lah ya, cream itu tuh pasti mukanya kan kayak lebih mengkilat, kayak masih basah kan. Jadi dalam kondisi seperti itu kalau kita tutup lagi pakai masker, itu humidity-nya jadi tinggi banget. Itu yang bikin lembab jadi kelembapan. Iya benar. Jadi lembab banget, itu yang bikin jadi jerawatnya biasanya cenderungnya dari kecil-kecil terus jadi meradang. Gitu. Jadi dari kecil-kecil bisa meradang karena kelembapannya tinggi banget gitu ya. Iya benar. Jadi tunggu, sabar, paling nggak 15 menit deh, 15-20 menit lah, oke. Nah itu kan kalau seputar kulit wajah gitu ya. Kalau misalnya Kak masalah tangan gitu ya, seputar eksim, itu apa yang harus dilakukan nih agar enggak ngalamin si eksim itu? Nah, iya, jadi sebenarnya sama kayak masker, sebenarnya sebisa mungkin nggak cuci tangan, tapi kan nggak mungkin dong nggak cuci tangan di masa begini kan seram ya. Jadi yang pertama adalah selalu pilih lebih baik tuh air dan sabun dibandingkan hand sanitizer, karena hand sanitizer tuh ada kandungan alkoholnya, dan alkohol tuh kayak lebih untuk melarutkan pelembab kita tuh dia kayak lebih jahat gitu. Jadi dia lebih keras untuk kulit kita. Jadi sebisa mungkin kalau ada air dan sabun, please jangan males. Kita cuci tangannya pakai air dan sabun, dan itu pun sebenarnya lebih bersih kan dibandingkan kita cuma pakai hand sanitizer aja. Pertama itu.
Kedua adalah sebenarnya kan memang frekuensi kita tuh gila banget loh sebenarnya setelah COVID ini tuh sehari kayaknya lebih dari 15 kali cuci tangan Iya, iya sebenarnya gitu. benar. Padahal seringnya kita tuh pakai body lotion paling cuma 2 kali sehari, paling pagi sama malam gitu, atau paling habis mandi pagi sama habis mandi sore. Nah, nggak cukup kalau misalnya kita cuci tangannya 15 kali dan kita pakai pelembab tambahannya tuh cuma 2 kali, itu nggak cukup, Ren. Jadi sebenarnya untuk mencegah biar nggak jadi eksim atau eksima pada tangan, caranya adalah sebenarnya kita harus tambahin pelembab tambahan dari luar. Jadi kita harus pakai moisturizer atau hand cream gitu. Sesering Oke. apa? Sesering kita seringnya cuci tangan. Jadi misalnya kita cuci tangan 10 kali, pakainya juga 10 kali gitu. Astaga. Misalnya, iya benar-benar kayak gitu kan. Jadi misalnya kita cuci tangan 5 kali, hand sanitizer 5 kali, ya berarti kamu harusnya sebanyak itu, bahkan lebih, karena kalau literatur bilang sebenarnya pada saat kita cuci tangan sekali kita bisa pakai moisturizernya sekali. Kalau kita habis pakai hand sanitizer tadi kan yang saya sebutin dia lebih kayak keras gitu ya buat tangan kita, harus double moisturizer loh. Jadi harus 2 kali lebih banyak dibandingkan kita pakai hand sanitizernya. Jadi 2 kali pakainya. Kebayang nggak? Jadi harusnya tuh sering banget kita pakai Iya, moisturizernya iya, iya. gitu. Oke, I see. Berarti harus pakai hand cream ya yang banyak dan body Iya, lotion gitu ya. iya Dan benar. ada nggak sih Kak preference hand cream atau body lotion? Misalnya yang ada apanya atau apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau misal, jadi yang paling bagus itu moisturizer adalah kalau untuk tangan kita tuh termasuk lapisan kulit yang paling tebal gitu dibandingkan area tubuh lainnya. Jadi dia butuh moisturizer atau pelembab yang bentuknya lebih thick gitu. Jadi jangan cari yang Oke. kayak encer banget, enak banget gitu. Oh. Itu tuh nembusnya kurang banyak ke dalam kulit gitu, kurang bagus untuk dia bisa mencegah atau mengurangi kekeringan di kulit kita. Jadi pilih yang bentuknya tuh dia lebih thick. Jadi yang kayak misalnya lebih, jadi biasa yang dicari tuh kandungannya ada kandungan seperti misalnya ureanya, ada Vaseline albumnya, ada beeswax-nya, itu tuh boleh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau gampang ya itu sih dilihatnya dari bentuknya, dia thick atau encer banget gitu, jangan yang encer. Oke, nah berarti perlu cari kandungan yang tebel ya Kak ya. Nah kalau misalnya yang kental ya. Nah kalau misalnya kayak hand cream atau body lotion itu kan biasanya ada parfumnya gitu ya. Itu nggak masalah ya Kak ya? Itu ada masalah ya, nggak jadi gini, sebenarnya yang namanya parfum atau kayak pewarna atau bahan-bahan tambahan lainnya di dalam moisturizer ataupun pelembab itu sebenarnya tentu aja membawa resiko jadi alergi sebenarnya, tapi itu nggak terjadi di semua orang sebenarnya. Tapi kalau kita mau cari amannya ya of course betternya cari yang tanpa pewarna, tanpa pewangi, tanpa tambahan macam-macam sebenarnya gitu. Bahkan untuk orang-orang yang nggak ada alerginya sebenarnya itu jauh lebih aman. Oke. Oke, ya ampun dapat info banyak banget nih tentang masalah kulit di masa pandemi dan cara mengatasinya, bahkan pencegahannya juga ya by Dr. Rika Andriani. Thank you banget nih Kak Rika udah join kita, udah jadi guest speaker kita di podcast kita episode pertama dan kedua. Nah, Oke, boleh ya Dok, sama-sama. ada satu pesan terakhir dong buat good fellow yang nonton, mungkin ada ucapan stay safe atau apa gitu. Oke, jadi emang ucapan terakhir nih ya. Jadi semua orang tuh pasti pengen pandemi ini cepat berakhir lah. Pandemi ini menyebabkan banyak banget kesusahan buat kita. Jadi masalah banyak banget di kulit juga jadi banyak karena masalah pandemi ini ya. Jadinya kalau misalnya kita emang sama-sama pengen ini cepat selesai ya, ayo kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama menahan diri. Kalau nggak perlu-perlu banget jangan pergi. Kalau pergi pakai masker yang benar. Dan itu jangan lupa juga cuci tangan. Dan ayo yang belum vaksin, ayo pada vaksin. Karena itu mengurangin banget resiko kita kena. Gitu aja, moga-moga semuanya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua dan keluarga yang kita sayangin juga dalam keadaan aman. Oke, thank you banget Dokter Rika. Kita juga wish ya semoga Dokter Rika dan family semoga sehat-sehat selalu dan Amin. diberkati Tuhan selalu. Oke, amin. Thank you banget Kak Rika buat hari ini. Stay safe Sama-sama. dan stay healthy.
Oke, good fellow, sekian podcast kita hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Hyde dan akan tayang di YouTube channelnya GKI Halimun TV. See you, stay safe and healthy.